Perkenalkan, saya Alicia Damtrif. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat umum air, syarat khusus, dan nama-nama bahan tambah serta fungsinya. Yang pertama adalah syarat umum air. Air yang digunakan untuk campuran beton harus bersih, tidak boleh mengandung minyak, asam alkali, zat organis, atau bahan lainnya yang dapat merusak beton atau tulangan. Sebaliknya dipakai air tawar yang dapat diminum. Air yang digunakan dalam pembuatan beton pratekan dan beton yang akan ditanami logam aluminium, termasuk air bebas yang terkandung dalam agregat, tidak boleh mengandung ion klorida dalam jumlah yang membahayakan. Yang kedua adalah syarat mutu air menurut British Standard. Yang pertama, garam-garam organik. Yang kedua, NaCl dan sulfat. Ketiga, air asam. Keempat, air basah. Kelima, air gula. 6, minyak. 7, rumput laut. 8, zat organik lanau dan bahan-bahan terapung. 9, pencemaran limbah industri atau air limbah. Yang pertama adalah garam-garam anorganik. Ion-ion utama yang biasa terdapat dalam air adalah kalsium, magnesium, natrium, kalium, bikarbonat, sulfat, klorida, nitrat, dan kadang-kadang karbonat. Gabungan ion-ion tersebut tidak boleh lebih besar dari 2000 mg per liter. Yang kedua adalah NaCl dan sulfat. Konsentrasi NaCl atau garam dapur sebesar 20.000 ppm pada umumnya masih diizinkan. Air campuran beton yang mengandung 1250 ppm natrium, sulfat, Na2SO4, 10H2O dapat digunakan dengan hasil yang memuaskan. Yang ketiga adalah air asam. Air campuran asam dapat digunakan atau tidak berdasarkan konsentrasi asamnya yang dinyatakan dalam ppm. Bisa atau tidaknya air ini digunakan ditentukan berdasarkan nilai pH, yaitu suatu ukuran untuk konsentrasi hidrogen. Yang keempat adalah air basah. Air dengan kandungan natrium hidroksida sekitar 0,5% dari berat semen tidak banyak berpengaruh pada kekuatan beton asalkan waktu pengikatan tidak berlangsung dengan cepat. Konsentrasi bisa lebih tinggi dari 0,5% berat semen akan mempengaruhi kekuatan beton. Yang kelima adalah air gula. Apabila kadar gula dalam campuran dinaikkan hingga mencapai 0,2% dari berat semen, maka waktu pengikatan biasanya akan semakin cepat. Yang keenam, minyak. Minyak mineral atau minyak tanah dengan konsentrasi lebih dari 2% berat semen dapat mengurangi kekuatan beton hingga 20%. Karena itu penggunaan air yang tercemar minyak sebaiknya dihindari. Yang ketujuh adalah rumput laut. Rumput laut yang tercampur dalam air campuran beton akan menyebabkan berkurangnya kekuatan beton secara signifikan. Yang kedelapan adalah zat-zat organik, lanau, dan bahan-bahan terapung. Kandungan zat organik dalam air dapat mempengaruhi waktu pengikatan semen dan kekuatan beton. Yang kesembilan adalah pencemaran limbah industri atau air limbah. Air yang tercemar limbah industri sebelum dipakai harus dianalisi kandungan pengotornya dan diuji untuk mengetahui pengikatan dan kekuatan tekan betonnya. Yang ketiga adalah nama-nama bahan tambah serta fungsinya. Penggunaan bahan tambah dalam sebuah campuran beton harus dikonfirmasikan dengan standar yang berlaku seperti SNI, ASTM, atau ACI. Jenis bahan tambah yang pertama yaitu bahan tambah kimia. Jenis bahan tambah kimia dibedakan menjadi 7 tipe bahan tambah. Yang pertama adalah tipe A, Water Reducing Admixtures, adalah bahan tambah yang mengurangi air pencampuran beton
yang diperlukan untuk menghasilkan beton yang konsistensi tertentu. Yang kedua adalah tipe B, retarding admixtures, adalah bahan tambah yang berfungsi untuk menghambat waktu pengikatan beton. Yang ketiga adalah tipe C, accelerating admixtures, adalah bahan tambah yang berfungsi untuk mempercepat pengikatan dan pengembangan kekuatan awal beton. Yang keempat adalah tipe D, water reducing and retarding admixtures, adalah bahan tambah yang berfungsi ganda, yaitu mengurangi jumlah air pencampuran yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu dan menghambat pengikatan awal. Yang kelima adalah tipe E, water reducing and accelerating admixtures, adalah bahan tambah yang berfungsi ganda, yaitu mengurangi jumlah air pencampuran yang diperlukan untuk menghasilkan beton yang konsistensinya tertentu dan mempercepat pengikatan awal. Yang keenam adalah tipe F, water reducing high range admixtures, adalah bahan tambah yang berfungsi untuk mengurangi jumlah air pencampuran yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu sebanyak 12% atau lebih. Yang ketujuh adalah tipe G, water reducing high range retarding admixtures, adalah bahan tambah yang berfungsi untuk mengurangi jumlah air pencampuran yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu sebanyak 12% atau lebih juga untuk menghambat pengikatan beton. Yang kedua adalah bahan tambah mineral atau aditif. Bahan tambah mineral merupakan bahan tambah yang dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja beton. Yang pertama, abu terbang batu bara. Menurut ASTM C618, abu terbang atau fly ash didefinisikan sebagai butiran halus hasil residu pembakaran batu bara atau bubuk batu bara. Yang kedua adalah slag. Slag merupakan hasil residu pembakaran tanah tinggi. Yang ketiga adalah silika foam. Penggunaan silika foam adalah campuran beton yang dimaksudkan untuk menghasilkan dengan kekuatan tekan yang tinggi. Yang keempat adalah penghalusan gradasi. Bahan ini berupa mineral yang dipakai untuk memperhalus perbedaan-perbedaan pada campuran beton dengan memberikan ukuran yang tidak ada atau kurang dalam agregat. Yang ketiga adalah bahan tambah lainnya, yaitu 1. Air entraining. Bahan tambah ini membentuk gelembung-gelembung udara berdiameter 1 mm atau lebih kecil di dalam beton atau mortar selama pencampuran, dengan maksud mempermudah pengerjaan beton pada saat pengecoran dan menambahkan ketahanan awal pada beton. Yang kedua adalah beton tanpa slam. Beton tanpa slam didefinisikan sebagai beton yang mempunyai slam sebesar 1 inch atau 25,4 mm atau kurang sesaat setelah pencampuran. Yang ketiga adalah polimer. Prinsipnya adalah menggantikan air pencampur dengan polimer sehingga dihasilkan beton yang berkekuatan tinggi dan mempunyai mutu yang baik. Yang keempat adalah bahan pembantu untuk mengeraskan permukaan beton. Kelima adalah bahan pembantu kedap air atau waterproofing. Salah satu bahan yang dapat digunakan adalah bahan yang mempunyai partikel-partikel halus dan gradasi yang menerus dalam campuran beton. Bahan-bahan seperti itu akan mengurangi permeabilitas air. Yang keenam adalah bahan tambah pemberi warna. Beton yang diekspos permukaannya biasanya memerlukan keindahan. Bahan yang digunakan untuk memberi warna pada permukaan beton ini yaitu cat yang dilapiskan
setelah pengerjaan beton selesai. Yang ketujuh adalah bahan tambah untuk memperkuat ikatan beton lama dengan beton baru. Penuangan beton segar di atas permukaan beton lama sering mengalami kesulitan dalam pengikatan atau penyatuannya. Untuk mengatasinya, perlu ditambah suatu bahan tambah agar terjadi ikatan yang menyatu antara permukaan yang lama dengan permukaan yang baru. Jenis bahan tambah tersebut biasanya disebut bonding agent yang merupakan larutan polimer. Sekian dan terima kasih.